Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kembali saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita kembali mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mengambil satu tema, berlakulah bijak di dalam segala situasi. Saudara, kita tidak bisa berlaku bijak kalau tidak mempunyai satu pendidikan yang cukup. Nah, kalau kita berpendidikan yang baik, berpendidikan yang cukup, berpengetahuan yang baik, kita bisa mengambil satu kebijakan yang baik dalam segala situasi. Kita akan membuka dalam kitab Amsal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-36. Saudara boleh mempersiapkan di dalam Alkitab, kitab Amsal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-36. Sebelumnya mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kembali kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, untuk kesehatan, untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan atas setiap kami. Tuhan memberkati firman-Mu hari ini, firman yang hidup, yang membekali kami dengan berbagai macam hikmat bijaksana daripada Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh memiliki hati yang mengasihi Engkau, sehingga kami boleh memiliki hati yang senantiasa menurut akan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Melalui pendidikan firman-Mu, kami boleh menerima dengan hati yang lapang. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mendengarkan, biarlah mereka Kau urapi, berkati, mendengarkan firman-Mu pada hari ini, supaya juga semua yang mendengar boleh menerima berkat-berkat-Mu melalui firman Tuhan yang hendak disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal 8 ayat 1 dengan sampai 36, saudara boleh baca di rumah. Saudara boleh catat dan renungkan. Saya akan membaca di dalam ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33, firman Tuhan berkata, Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Saudara, Tuhan mengingatkan kita untuk mendengarkan didikan, dan kamu akan menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Mengingatkan kita supaya tidak mengabaikan didikan. Didikan yang kita dapat, baik itu didikan dari orang tua, didikan pengetahuan yang kita dapat dari bangku-bangku sekolah, bahkan dari berbagai macam sumber, saudara. Kita ambil yang baik, didikan itu, tapi tentu saja didikan yang sejati itu datang daripada Tuhan sendiri, melalui firman-Nya. Amin. Melalui firman Tuhan, sehingga kita boleh memiliki hati yang bijaksana, menyikapi berbagai macam masalah di dalam kehidupan kita. Di tengah situasi dunia yang serba tidak menentu saat ini, itu mudah sekali berubah. Orang percaya dituntut memiliki hati yang bijaksana di dalam menyikapi segala sesuatunya. Kalau tidak, kita akan mudah hanyut oleh derasnya arus dunia ini yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Tentunya kita nggak mau semakin jauh dari Tuhan, ya kan? Kita mau di tengah dunia semakin yang tidak menentu ini, kita mau menerima didikan daripada Tuhan. Oleh karena kita jangan mengindahkan, jangan mengabaikan didikan daripada Tuhan. Firman Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kalau tidak, kita akan mudah hanyut. Kita akan mudah tergerus oleh arus dunia ini yang membawa kita semakin jauh daripada Tuhan. Kalau kita punya hati yang bijaksana, kita akan memiliki tameng. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mempunyai hati yang bijaksana,
kita akan mudah sekali kecewa, mudah sekali sakit hati, marah, putus asa, bahkan mengasihani diri, mengikuti keinginan daging. Kalau kita membaca di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16, Rasul Paulus ini sudah menasihati. Rasul Paulus menasihati apa? Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Jadi Rasul Paulus ini menasihati kita supaya apa? Kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kehidupan kita. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif, yang bijaksana, mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Karena apa? Hari-hari ini itulah jahat. Menjalani hari-hari yang berat ini kita perlu berdoa seperti Musa. Ya kan? Doa Musa yang diajarkan dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarkan kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, saudara. Jadi berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Ketika hidup kita selalu dekat dengan Tuhan, kita merenungkan firman-Nya siang dan malam serta melakukannya. Saudara, kita akan memelihara bagaimana kita bisa melakukan hari-hari dengan bijak. Kita harus benar-benar hidup seperti apa yang Tuhan pesankan melalui Musa untuk mengajarkan kami menghitung hari-hari sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin, saudara. Permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian, saudara. Hikmat yang sejati hanya dapat diperoleh melalui hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena dia adalah sumber hikmat. Jadi kita harus senantiasa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita mau memiliki hikmat yang benar, memiliki kebijaksanaan, memiliki hati yang memang sesuai dengan yang kehendak Tuhan, kita harus terus ada di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi kebijaksanaan yang sejati itu tidak akan kita dapatkan dari membaca buku-buku ilmu pengetahuan. Itu penting. Membaca buku-buku ilmu pengetahuan, buku filsafat, atau buku-buku karangan manusia lainnya. Tetapi melainkan kita merenungkan firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan itu adalah pengetahuan yang luar biasa. Hikmat yang luar biasa. Salomo adalah contoh yang baik. Orang yang memiliki hikmat yang luar biasa. Saudara boleh catat di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Bagaimana Salomo itu memperoleh hikmat daripada Tuhan. Karena dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Walaupun ketika dia mulai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan dan meninggalkannya. Dan sampai dengan Salomo berjalan menuju kepada kehancuran. Karena dia tidak lagi memelihara hubungan dengan Tuhan. Memelihara yang dengan baik hubungannya dengan Tuhan. Padahal Salomo sudah mendapatkan hikmat yang luar biasa daripada Tuhan. Karena dia melakukan hubungan yang dekat. Tapi sesudah dia mulai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan dan meninggalkannya, saat itulah dia sedang berjalan menuju kepada kehancuran. Memiliki hati bijaksana adalah hasil dari satu proses, saudara. Kita harus taat dan hidup dekat dengan Tuhan. Itu intinya. Kita taat dan hidup dekat dengan Tuhan.
itu adalah satu proses, saudara. Tapi proses itu harus kita lalui. Melalui didikan dan pendidikan, seseorang mengalami satu proses perubahan yang luar biasa. Melalui didikan, pendidikan, seseorang menjadi berhikmat, berakal budi, pintar, cerdas di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Juga melalui didikan dan pendidikan, seseorang dapat keluar dari belenggu keterbelakangan, ketertinggalan, kebodohan, bahkan kemiskinan, saudara. Jadi pengetahuan didikan itu sangat penting. Ya kan? Karena seseorang dapat hidup lebih berhikmat, berakal budi, lebih maju dan cerdas. Juga melalui pendidikan, dan didikan ini seorang bisa menjadi apa, pekerja atau karyawan. Semua yang bekerja di dunia sekuler, bahkan di dalam gereja sekalipun. Saudara, melalui pendidikan seorang dapat menjalani dan menikmati kehidupan yang lebih baik. Karena itu pendidikan itu sangat penting. Dan semua itu karena hasil dari pendidikan. Karena ini tidak ada seorang pun yang dapat mengabaikan pendidikan. Pada saat seseorang ingin berhikmat, berakal budi, berpengetahuan, punya pengertian cerdas, jadi dia harus mau menerima dan menjalani didikan dan pendidikan dengan baik. Sebaik-baiknya. Karena ini sangat mempengaruhi kehidupan seorang di masa depan. Saudara, menerima dan melakukan didikan ini sangat alkitabiah. Menerima dan melakukan didikan adalah perintah Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan yang kita pelajari saat ini, kita dapat mengetahui bahwa Tuhan sudah mengingatkan umatnya mengenai pentingnya dan perlunya pendidikan. Kalau kita kembali, Amsal 4 ayat 13, berpeganglah kepada didikan, jangan melepaskannya, peliharalah dia, karena dia adalah hidupmu. Jadi benar, karena kasih setianya yang sangat besar kepada umatnya yang dikasihi, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk apa? Berpegang kepada pendidikan. Jangan melepaskan pendidikan. Jangan lepaskan dia. Karena didikan adalah hidupmu. Karena didikan adalah masa depanmu, saudara. Masa depan kita semua. Jadi pendidikan ini sangat penting. Menerima, melakukan baik didikan yang dilakukan oleh orang tua di rumah, oleh guru-guru di sekolah, dan oleh firman Tuhan adalah perintah Allah, saudara. Nah, jika seseorang mengabaikan bahkan menolak didikan, maka akibatnya yang diterimanya adalah hidup di dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, bahkan keterbelakangan, ketertinggalan, bahkan kebinasaan, saudara. Tuhan sudah mengingatkan semuanya itu. Jadi, jangan bosan kepada kasih setianya. Kau jangan bosan kepada firman-Nya. Ingat, masa depanmu sangat dipengaruhi oleh upayamu dalam menerima, melakukan, dan menjalani didikan Tuhan. Saudara, jangan bosan-bosan. Kalau kita mau masa depan kita menjadi lebih baik, saudara jangan bosan. Amin. Barang siapa tidak mau menerima didikan Tuhan, maka dia akan mati. Benar. Dia akan mati di kekalahan abadi. Atau setidaknya dia akan menjadi orang yang tidak berhikmat, tidak memiliki akal budi, tidak berpengetahuan, dan tidak berpengertian. Atau bahkan menghilangkan rasa takutnya kepada Tuhan. Kita nggak ada yang mau, saudara. Apalagi sampai kita nggak ada rasa ketakutnya lagi sama Tuhan. Karena apa? Kita sudah tidak lagi mempunyai satu pengertian. Kita tidak lagi memiliki satu pengetahuan yang benar. Ya kan, bodoh, tersesat, dan menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Amin, saudara. Mari kita terima didikan daripada Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah satu didikan yang sejati. Amin, saudara.
Mari kita simak firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Amsal 5 ayat 23. Ia mati karena tidak menerima didikan, karena kebodohan yang besar ia tersesat. Jadi berbahagialah orang yang menerima dan menjalani didikan Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, karena Tuhan akan memberkatinya tepat pada waktunya. Berbahagialah orang yang menerima dan menjalani didikan orang tua dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan memberkatinya dan memberkati dengan berkelimpahan. Berbahagialah orang yang berpegang pada didikan dan firman Tuhan, karena baginya telah disediakan masa depan yang indah, damai, sejahtera, dan penuh dengan sukacita sejak semula. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Kembali kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan untuk renungan pada hari ini. Biarlah renungan ini memberkati kami semuanya. Biarlah kami mau menerima dengan hati yang penuh sukacita didikan-Mu ya Tuhan, melalui firman Tuhan, sehingga kami boleh berbahagia untuk menerima, menjalani didikan daripada orang tua kami dengan sungguh-sungguhnya, bahkan dari firman-Mu, karena Tuhan memberkati kami dengan berkelimpahan. Kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia, yang berpegang kepada didikan dan firman Tuhan, karena Engkau telah menyediakan masa depan yang indah, damai sejahtera, dan penuh dengan sukacita. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin.